kompeten di bidangnya masing-masing, dan tentu akan memberikan pencerahan kepada kita untuk kemudian kita mengolahnya menjadi informasi yang patut dipahami oleh publik. Bersama kita saat ini kita sambut bersama-sama. Pertama kita panggil narasumber kita, beliau adalah Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pamekasan. Beliau adalah Saudara Ismail Arahim. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Silakan kepada narasumber untuk mengambil tempat. Sembari beliau berjalan menuju panggung, saya ingin menyampaikan bahwa beliau ini adalah aktivis pembela petani sejak dulu. Saya saat menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pamekasan periode sebelumnya, lalu kemudian tidak menjabat pun beliau ini masih aktif menjadi aktivis di membela petani. Mungkin tergabung di APTI kalau tidak salah ya, Pak Ismail, sama KTNA dulu dengan rekan-rekan pembela petani saat itu. Komisi Usaha Tembakau. Jadi dulu beliau ini sangat aktif sekali, bahkan ketika menjadi anggota DPRD kembali beliau juga masih berada di komisi dia yang kemudian menaungi tentang perniagaan tembakau ini. Yang kedua, dari Disperindak Pamekasan, beliau adalah Bapak Imam Hidayat, dan tepuk tangan juga untuk beliau. Kepada Pak Imam dipersilakan. Ini Pak Imam ini begitu low profile ya, sehingga teman-teman wartawan kalau ketemu semua senyum sekali. Jadi tanpa diminta udah ketemu sama teman-teman wartawan udah senyum duluan. Jadi repot gitu ya kalau kita mau konfirmasi yang data yang detail, kalau udah kena senyumnya nggak bisa. Yang ketiga, di tengah-tengah kita juga hadir dari DKPP, beliau adalah Bapak Suaidi. Pak Suaidi ini orangnya kalem sekali ya, detail pemaparannya terkait data karena memang bersentuhan dengan angka-angka. Saya tidak tahu angka apa yang sering dipaparkan ke teman-teman wartawan. Maka Pak Suaidi yang keempat. Satu lagi, kalau moderator ini bisa ngambil tempat di mana-mana, gitu Pak Suaidi. Yang keempat, izin dulu. Mohon maaf, ini moderatornya memang nggak bisa diem ya. Baik. Yang keempat kita sambut bersama-sama. Beliau adalah Ketua P4TM Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura P4TM, kepada Haji Her yang terkenal dengan Haji Her di mana-mana untuk segera juga memasuki panggung. Beliau adalah pengusaha di bidang tembakau. Silakan untuk juga mengambil tempat. Silakan mungkin. Baik. Baik. Karena kita tadi sudah berkebutuhan untuk memanggil narasumber kita pada kesempatan ini, kita tentu tahu bahwa diskusi kita ini untuk memberikan pencerahan kepada seluruh anggota PWI yang nanti tanggal 28 akan ikut UKW gitu ya, uji kompetensi wartawan. Ada yang dari muda ke madya. Jadi di muda ke madya itu butuh proses 4 tahun kalau nggak salah untuk bisa ngambil sertifikasi itu. Teman-teman PWI semuanya sudah lulus. Ada yang utama juga ya? Oh enggak, oke. Jadi informasi ini juga nanti mohon izin kepada seluruh narasumber bahwa bisa juga dimuat di medianya masing-masing. Karena kita ini ada dari berbagai media, ada televisi, ada online, ada cetak, semuanya kita lengkap dan logo kita berada di belakang semuanya. Jadi bisa dilihat di situ. Kita mulai saja dialog kita pada kesempatan ini karena ini harus dibatasi dan tidak bisa kemudian panjang. Maka saya memberikan waktu kepada seluruh narasumber untuk memaparkan materinya sekitar 20 menit ya maksimalnya, bisa di bawah itu gitu ya. 20 menit untuk kemudian memaparkan poin-poinnya. Setelah itu baru kemudian kita berdiskusi. Mohon izin karena mereka semua ini penanya. Jadi biasa bertanya setiap hari, ahli di bidang bertanya. Jadi nanti barangkali kita memberikan ruang untuk bertanya agar lebih range-nya lebih lebar gitu ya waktunya. Kita mulai dari Saudara Ismail Arahim. Beliau adalah
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pamekasan. Dipersilakan kepada Saudara Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa hidin qahar al-azizil ghafar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Yang saya hormati Ketua PWI beserta seluruh pengurus PWI Kabupaten Pamekasan yang sangat saya banggakan sekali, yang saya hormati Bapak Kepala Disperindak yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Perlindungan Konsumen, yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Perkebunan, yang saya banggakan adalah Bapak Haji Khairuddin, jangan populer dipanggil Bapak Haji Her ya. Khairul Umam, karena populer Pak Haji Her tambah ekornya nggak tahu. menguatkan hafalan saya. Beliau ini luar biasa sebagai pengusaha muda dan kemarin mendeklarasikan organisasi baru di Kabupaten Pamekasan yang dikenal dengan P4 ya. P4M luar biasa, mudah-mudahan sukses. Tepuk tangan untuk dan juga saudara moderator yang cukup keren, sangat ganteng sekali. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang tembakau ini memang cukup menarik dan jika kita kaji terus cukup menyenangkan sebenarnya. Artinya akan menggugah pikiran kita semua bagaimana nanti ke depan solusi-solusi masalah-masalah yang ada di hadapan kita semua ini bisa kita carikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini akan membawa angin segar, perubahan yang baik, yang pada akhirnya adalah kita berjuang untuk lebih mensejahterakan nasib para petani tembakau. Sekilas saya tanya tentang tembakau Madura. Secara nasional, hadirin sekalian, luas areal tanam itu secara nasional kurang lebih 200.000 hektar sekian. Saya baca di 2018 itu kisaran 185.000 hektar. Terakhir 2021 mungkin 236.000 hektar. Itu secara nasional. Kemudian Provinsi Jawa Timur adalah kurang lebih 101 hektar. Kadang 200 lebih sekian gitu. Nah, 100 lebih sekian. Jadi angka modalnya di angka 100.000 hektar. Artinya Jawa Timur ini adalah separuh lahan di Indonesia. Areal tanam di Indonesia 50%-nya ada di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada beberapa kabupaten penghasil tembakau. Ada di Jember, ada Bondowoso, ada Probolinggo, kemudian ada di Bojonegoro, juga Madura. Data perkebunan Jawa Timur, saya baca data tahun 2005 insya Allah itu kurang lebih 60.000 hektar. Itu se-Madura minus Bangkalan. Karena Bangkalan tidak ada petani yang tanam tembakau. Sebarannya dari 60.000 hektar. Ini kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Di Sampang ini angka dari 3.500 kadang tembus 5.000. Di Sumeneb itu 2.000, kadang maksimalnya ke 26. Sekarang ini 50%-nya. Jadi sangat rendah sekali Sumeneb. Pamekasan ini angka di Pamekasan dalam angka itu areal tembakau adalah 32.000 hektar. Sekarang data perkebunan 12.000 ya, 13.000 hektar itu sekarang. Tahun 2021 kemarin 24 kalau nggak salah ya. Jadi terus, jadi naik turun. Tapi lahan tembakau Kabupaten Pamekasan itu kurang lebih 31 ke 32.000 hektar. Artinya apa hadirin sekalian? Di Indonesia ini 50%-nya ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini 60%-nya ada di Madura. Di Madura ini adalah 50% di Pamekasan. Artinya Pamekasan adalah areal tembakau terluas se-Indonesia tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk Pamekasan.
Ini hampir setara dengan NTB. Nusa Tenggara Barat itu yang meliputi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Bima itu 31.000 hektar. Jadi di Lombok Barat hampir sama luasnya areal tembakaunya dengan di Kabupaten Pamekasan. Lalu seperti apa perjuangan kami untuk tembakau ini? Ini sekalian. Karena tugas Dewan kan 3 ya. Legislasi, pengawasan, anggaran. Kalau di daerah membuat produk hukum lokal, regulasi lokal, peraturan daerah. Terhadap perda tembakau adalah kita membuat perda tembakau. Pertama kali yang buat perda tembakau se-Indonesia itu di NTB, Nusa Tenggara Barat. Itu pertama kali. Nah, kita belajar di NTB. Tingkat kabupaten satu-satunya di Indonesia yang ada perda tembakau baru Kabupaten Pamekasan. Tepuk tangan untuk Pamekasan dulu ya. Jawa Timur yang luasnya separuh dari Indonesia itu sekarang baru draft. Dan itu kita harus gugah mereka itu agar melakukan hal yang sama. Di draftnya itu saja insya Allah mungkin 50% lebih mengadopsi dari perda Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya masih belum berupa ini. Sampang sangat kecil sekali. Itu hadirin sekalian. Kemudian Pamekasan ini memang terluas, 50% dari tembakau yang ada di Madura. Pasar tembakau 80% ada di Pamekasan. Sampang punya lahan, tidak punya pasar. Sumeneb punya lahan, pasar baru 20%. Jadi semuanya di Pamekasan. Kalau tadi disinggung oleh Ketua PWI bahwa perputaran uang hampir 50% dari APBD, itu betul itu. Karena saya begitu, kalau 60.000 hektar rata-rata dengan 600 per hektar itu sudah 36.000 ton, dan itu 80%-nya perputaran itu di Pamekasan. Oleh karena itu maka perputaran uang Pamekasan di saat panen raya itu hampir menyamai separuh dari APBD kita. Di situ perputaran uang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lalu kenapa pertanyaannya tembakau kita kok masih murah? Ya, masih murah itu. Walaupun kita beberapa tahun menghitung BIP, break even point, dan ini tidak pernah didengarkan oleh pengusaha. Alasannya karena tidak diatur di relokasi kita. Di perda nggak diatur. Maka sekarang muncul revisi yang terakhir ini, bukan terakhir, mudah-mudahan nanti kalau ada opsi yang terbaik kita revisi lagi gitu ya. Perda nomor 2 2002 itu mengakomodir ya 2002 ya, mengakomodir BIP itu dengan harga dasar tembakau, dan ini kami berdebat. Terus terang, inisiatif untuk mengusul rapor pengusaha tembakau adalah Komisi 2. Kita berinisiatif karena memang sebelumnya itu ada beberapa yang harus kita benahi. Jadi apa saja poin-poin besar, poin-poin dasar yang ada di situ? Pertama, menyangkut aspek budidaya di perda pengusahaan tembakau itu, mungkin nanti akan dikupas tuntas oleh Kabid Perkebunan. Yang kedua, aspek tata niaganya, mungkin nanti Pak Imam bisa mengupas. Kemudian aspek perlindungan tembakau Madura. Di mana itu letak perlindungannya ada? Di saat panen raya H-2 bulan, tembakau Jawa tidak boleh masuk Madura sampai H+2 bulan. Selama ini kan perda yang lama H-1 bulan, ya, kecuali untuk kebutuhan IHT, industri hasil tembakau. Karena para saudara-saudara kita, termasuk bos kita yang memproduksi tembakau Madura, tidak serta-merta menggunakan tembakau Madura, tetapi tetap membutuhkan tembakau di luar Madura. Jadi untuk kebutuhan IHT, tembakau Jawa boleh masuk ke Madura. Yang tidak boleh, daun segar tidak boleh, baru rajang tidak boleh, karena itu akan merusak karakteristik tembakau Madura. Patut diingat, tembakau Madura tidak ada duanya di dunia. Tidak, jadi harus kita perjuangkan di situ. Yaitu masalah di perlindungan tembakau Madura. Ini adalah wilayahnya Satpol PP, penegak perda. Dan saya minta ke gubernur itu, tolong provinsi melakukan hal yang sama, sehingga di saat panen raya H-2 bulan, tembakau Jawa sudah tidak boleh lagi masuk ke Madura. Jangan lagi ada lagi lalu lintas tembakau Jawa masuk Madura, baik lewat Suramadu maupun lewat laut. Kalau ini terus masuk, ini kan mempengaruhi. Di samping merusak citra tembakau Madura, mempengaruhi juga terhadap kualitas, juga ujung-ujungnya kepada harga tembakau Madura. Walaupun kita sadar kadang itu adalah saudara-saudara kita juga ya,
Pamekasan mahal, tembakau Python masuk, Bojonegoro masuk. Sementara pabrikan itu ingin membeli tembakau Python di Python, ingin beli tembakau Bojonegoro di Bojonegoro, ingin beli tembakau Madura di Madura. Bukan membeli tembakau Python di Madura gitu ya. Ini kadang saudara kita sangat kreatif. Nah itu diatur di perlindungan tembakau Madura. Yang di dalamnya juga menyangkut break even point ini, kita sudah memunculkan harga dasar. Oleh karena itu mungkin pabrikan nanti rambu-rambunya itu sudah ada di Perda. Oleh karena itu BIP tadi dihitung bersama oleh UPD terkait, melibatkan perwakilan petani, juga DPRD, kita menghitung. Dan saya lihat tadi angka-angkanya sudah sangat moderat dan lumayan bagus, ada peningkatan yang signifikan, dan nanti kita sosialisasi bareng-bareng. Dan di dalamnya di Perda juga ada KIHT ya, sedang dibangun sekarang itu. Ini saudara sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang, semakin luas areal tembakau, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Jika harga tidak berpihak kepada rakyat, pasti di situ masalah kita hadapi. Kita hadir di forum ini, kita melahirkan produk hukum itu, kita berdiskusi, adalah untuk mengurai itu semuanya, agar supaya harga itu paling tidak win-win. Petani untung, pengusaha juga untung. Jangan berat sebelah ya, jangan zero gitu. Jadi pengusahanya enak, petaninya bangkrut, jangan. Jadi petani enak, pengusaha enak. Jadi kita hadir di tengah-tengahnya dan memberikan yang win-win tadi. Ini saudara sekalian. Kalau bicara secara nasional, tembakau nasional, hasil produksi petani Indonesia itu kurang lebih 200.000 ton. Tadi saya sampaikan kan, 200.000 hektar. Dengan akumulasi 1 hektar 1 ton. Padahal tembakau Brancak 5, 1 hektar 6 kintal. Terbaru mungkin 7 kintal. Untuk 1 ton susah karena Brancak 95. Ditanam di Tegal, di gunung, daunnya tetap 18 itu. Ditanam di gunung 18 paling banyak. Di Tegal sama, di Salah sama itu. Oleh karena itu analisa sementara maksimal 700 kilo per hektar. Ini cara nasional, hitungan dari gabungan pengusaha rokok Indonesia itu kurang lebih tembakau kita ini adalah 200.000 ton. Kebutuhan industri rokok kurang lebih 350 ton nasional ini. Tiap tahun kurang lebih produksi rokok itu 350 miliar batang. Jadi 1 batang rokok itu membutuhkan 1 gram tembakau. Jadi ya, 1 gram tembakau, 1 batang rokok. Kalau 350 miliar batang membutuhkan 350 ton. Ketersediaan bahan baku 200.000 ton. Maka yang 150 ton mengimpor. Nah di situ benarkah angka itu? Ya. Atau angka itu masih dimodif ya? Saya kan nggak tahu juga ini. Tapi secara nasional ya diakui itu tembakau kita. Dan ini juga diakui juga oleh beberapa pemerintah juga membenarkan data itu. Hanya sekarang yang patut kita perjuangkan di segala lini ini, secara vertikal juga itu, agar impor tembakau itu harus berimbang. Minimal ada bukti serap. Pastikan dulu yang 200.000 ton itu sudah terbeli, baru raksasa itu impor. Kalau tidak, tetap kita jadi persoalan. Madura ini, ya data dalam angka ya masih ingat ya. Rencana pembelian pabrikan tidak lebih dari 18.000 ton. Tidak lebih dari itu. Sementara hasil produksi tembakau Madura kalau 60.000 hektar, 6 kali 6 aja 360 ton. Ya, 36.000 ton, normal. 36.000 ton. Pembelian pabrikan 18.000. Berarti yang 16.000 ini adalah masih menghantui kita. Mau dijual kemana yang 16.000? Ini PR kita bersama. Ini selalu pabrikan besar berdalih bahwa kita adalah petani kita menghasilkan produk itu tidak sesuai dengan permintaan. Supply and demand itu tidak sesuai. Akhirnya apa? Harga tidak berpihak pada petani. Maka kampanye kami, saya sampaikan baik di forum-forum paripurna dan yang lain, perlu adanya pengendalian areal tanam. Jadi hal-hal yang tidak direkomendasi oleh pihak-pihak kualitas disarankan untuk tidak tanam tembakau.
perlu mengembangkan komoditi yang lain yang hasil produksinya di atas tembakau pisah, bawang merah dan seterusnya. Sehingga nanti bahan baku kita ini tidak melebihi, walaupun angka secara nasional sebenarnya kita ini masih aman. Tetapi fakta di lapangan, raksasa-raksasa itu membeli tembakau kita angkanya kurang lebih 18.000 ton. Masih jauh. Maka saya sangat bangga sekali ketika Pak Haji Khair kemarin mengawali ada 700 bal ya. Kalau rata-rata 40 itu sudah 28 ton. Kalau nanti ada sekian beliau-beliau ini, insya Allah mungkin bisa 25% tembakau kita sudah terserap oleh pengusaha lokal. Tepuk tangan beliau. Hampir habis ya? Hampir habis. Ya, itu sekarang. Karena itu, bagaimana ke depan? Saya kasih contoh sekarang ini. Raksasa itu ada berapa? Jarum. Jarum itu angkanya masih serapannya kadang 9.000 ton ya Pak Imam ya. Ada gudang garam, kadang 4.000 ton. Ada Noyorono juga, kadang 2.000, 3.000. Kemudian ada Bentul, ada Sampurna, Sadana. Ini raksasa, tetapi belinya baru 200 ton. Kemitraan 200 hektar itu. Raksasa membelinya sangat sedikit. Saya sampaikan di Prof. di Pendopo, Anda ini raksasa. Tapi kok belinya kalau dengan Sukun? Sukun kok belinya kecil. Dia belinya 500 ton. Sadana Sampurna yang sering kita rokok itu 200 ton. Setelah sahamnya dikuasai oleh Philip Morris. Jadi tembakonya dari luar, yang suruh beli kita, uangnya dibawa lagi keluar. Itu penjajahan era baru. Tolong jadi saudara-saudara sekalian, beli aja tembakonya beliau ini, rokoknya aja. Kenapa? Beliau mau beli tembakau kita itu. Ini kan tidak rasional. Ini sudah sampaikan di Disperindak Provinsi. Tolong itu, Sampurna ada di Jawa Timur. Tegur dia, beli di mana tembakau itu? Pabriknya raksasa, rokoknya di mana-mana, alfa, Indo, dan yang kecil-kecil ada semua itu. Tetapi pembeli tembakau rakyat sangat sedikit. Oleh karena saya minta kepada PBI ini tolong disuarakan, pabrik raksasa membelinya harus juga raksasa. Ya, terima kasih. Dengan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan hadirin tidak akan pernah puas dengan apa yang kami sampaikan. Luar biasa. Berikan aplaus dulu. Jangan kami sambil kami lanjut diskusi nanti. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk narasumber pertama kita. Baru awalan sudah hangat ya. Itu luar biasa informasi yang bisa kita serap. Nah, karena menyinggung tentang bagaimana serapan tembakau dan tadi juga menyinggung Haji Khairul Anam gitu ya. Umam. Sebenarnya beliau ini kakak kelas saya ya. Kita beda gitu ya. Di lembaga yang sama kakak kelas saya tapi ya kita kasih. Jadi saya agak ini berimbang. Kita ingin tahu sungguhnya apa landasan PTM lalu kemudian kemarin mendeklarasikan diri dan luar biasa yang menjadi viral, menjadi trending topik mungkin di Madura gitu ya. Sehingga kemudian ini program kerjanya luar biasa. Beliau ini adalah swasta pengusaha, tapi berani mengambil jalan yang tidak biasa. Kalau bahasanya saya pinjam dulu lah ke Pak Bupati, jangan bilang-bilang ya. Pak Bupati bilang ini out of box gitu. Jadi gak ada yang berani dari dulu. Nah baru Haji Khair ini yang kemudian menginisiasi dan hari ini bagi. Kita tentu ingin tahu dulu sebelum nanti kita juga pengulasan data dari pemerintah dalam hal ini dari DKPP dan juga Disperindak. Monggo Haji Khair mungkin memaparkan tentang dasar P4M itu. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan saya yang harus bicara ini. Saya tidak bisa bicara ya. Kayak tadi itu tidak bisa. Saya sebenarnya tidak begitu paham ya organisasi apa. Saya tidak tahu. Cuma tahu-tahu saya dijadikan ketua gitu. Salah menurut saya gitu. Jadi pada intinya saya ini sudah memperjuangkan, saya kan paham ya dari sudah puluhan tahun saya kerja tembakau, jadi permasalahan yang di bawah itu seperti apa, anjloknya harga seperti apa, kerugian petani seperti apa, saya paham. Nah, dari
sudah 3 tahun terakhir ini saya bergerak sendirian aja untuk ini kan sebenarnya kayak ada lingkaran-lingkaran semacam itulah, ada lingkaran-lingkaran yang nggak benar, sehingga harga anjlok. Dan permasalahan utama itu kan permainan kayak timbangan, susutnya berat yang tidak sebenarnya seperti itu. Mungkin lebih jelasnya nanti itu wakil ketuanya yang bisa bicara. Kalian tidak ini, kadang mau bicara hilang saya. Ya beruntung aja saya ini bisa ngomong di sini kan beruntung ya. Kalau caranya ngomong saya tidak terlalu bisa. Jadi begini, permasalahan yang terjadi itu, ini kan permainan kayak mafia